Oke teman-teman, selamat sore. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 15 Februari 2022. Saya akan membahas saham dan IHSG teman-teman ya. Hari ini IHSG-nya rebound ya. Setelah kemarin dia sentuh di retracement 50 ya di sini. Retracement 50 kemarin IHSG sampai di situ dan closingnya ditarik teman-teman ya, ditarik. Bahwa itu adalah kemarin adalah merupakan satu bukti IHSG-nya sentuh 50 retracement umumnya koreksi, baru kemudian ditarik. Dan hari ini kita menantikan pergerakan dari IHSG apakah akan lanjut naik atau enggak. Dan ternyata adalah IHSG melanjutkan reboundnya, mantul dari retracement 50 retracement kemarin ya teman-teman. Diikuti dengan lebih tepatnya adalah didorong dengan saham-saham sektor-sektor yang kemarin sudah saya bahas, dan saat ini pergerakannya juga masih sangat menarik. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Sehingga apabila teman-teman mendapatkan tawaran titip dana trading, iming-iming titip dana trading store 2 juta jadi sekian kali lipat jadi 5 juta atau berapa, itu saya tidak membuka jasa layanan seperti itu. Saya Surya MS Trade hanya di sini di channel YouTube ini dan juga di channel, silahkan lihat itu seperti yang ada di layar. Saya hanya memberi edukasi kepada teman-teman semuanya, tidak membuka jasa titip trading. IHSG rebound, mantul dari retracement 50. Teman-teman bisa ngelihat kemarin IHSG-nya sentuh ke sekitar 6.696, closingnya terus kemudian ke 6.736, which is itu adalah kisaran di 38,2 retracement. Dan kita berharap pagi ini apakah IHSG mantul ataukah turun dari 38,2 retracement. Ternyata jawabannya adalah IHSG-nya mantul, naik dari 38,2 retracement dan melanjutkan kenaikannya di atas 23,6 retracement. Kalau kita melihat seperti ini artinya bahwa memang volatilitas IHSG-nya ini boleh dibilang tinggi ya teman-teman. Volatilitasnya lebar. Kondisi ini yang membuat saham-saham yang ada di dalam IHSG sendiri tentu akan bergerak juga sangat atraktif, dan ini masih merupakan satu peluang bagi kita untuk trading sementara seperti itu. Kalau saya pribadi masih dalam mode trading karena pergerakan saham-saham juga naik turun bergantian, naik tidak naik turun, naik tidak naik terus, dan yang turun tidak turun terus. Nanti akan saya kasih lihat beberapa saham yang akhirnya koreksi beberapa hari dan setelah koreksi juga akan muncul tanda-tanda rebound perulangan seperti itu. Dan memang market memiliki satu pola perulangan seperti itu. Apabila teman-teman bisa menghafalkan pola-pola perulangan seperti itu, bisa berpotensi untuk mendapatkan profit dari pergerakan saham yang berulang. Oke teman-teman, kita lihat dari ini IHSG bisa bergerak seperti tadi, yaitu naik 1,08%, naiknya 73,011 poin. Ya, naiknya ke level 6.807 itu karena didukung juga oleh saham-saham penggerak indeks yang hari ini juga banyak yang bergerak. Kita bisa melihat hari ini, sebentar, ini interest stock, jadi saya harus mengambil ke market cap. Di sini kita bisa melihat bahwa saham-saham besar, market cap besar hari ini bergerak kuat. Ada Astra International, kemudian BCA teman-teman. Kemudian ada TPIA kemarin terkoreksi dan akhirnya juga rebound. Arto juga hari ini naik hampir 2% teman-teman ya. Selebihnya sih biasa aja di level di nomor 20, 18 sampai 19 ada United Tractor dan MDKA, yang mana MDKA ini udah saya bahas kemarin, ada potensi upside yang cukup lumayan. Dari sekitar 20-an saham penggerak indeks kita bisa melihat bahwa dominasi dari 10 besar, sekitar 10 besar saham-saham penggerak indeks ini sangat kuat, karena di sekitar 10 saham penggerak indeks ini
banyak yang hijau teman-teman ya, kecuali Bian di nomor 10. Ini membuktikan bahwa kekuatan naik IHSG ini masih didominasi oleh dorongan saham-saham market cap tinggi seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang suka trading tapi juga tidak terlalu suka pada saham-saham yang kecil, maka bisa memanfaatkan pergerakan dari saham-saham yang ada di dalam saham penggerak indeks ini seperti ini. Seperti TPIA ya, Arto, seperti itu. BBNI juga masih sangat menarik teman-teman ya. Kemudian MTK, MDKA juga demikian. Baik teman-teman, hari ini saya nggak akan membahas terlalu panjang ya, sekilas saja. Ini sudah udah sore ya teman-teman, udah sore. Intinya beberapa saham hari ini ya kita lihat kesimpulannya adalah IHSG kemarin sentuh 50 retracement, mantul lanjut ke 23,6 retracement, lanjut ke 38,2 retracement, lanjut lagi ke 23 ya. 23,6 retracement di sini, dan kenaikan ini banyak didorong oleh saham-saham market cap tinggi ya, terutama saham bank ada sekitar 3 tadi yang bergerak saya lihat sekilas. Terus kemudian saham sawit ya teman-teman, sektor ini masih melanjutkan kenaikannya. Saham-saham coal juga masih menarik ya. Saham-saham properti juga tadi sekilas saya lihat pergerakannya cukup oke. Baik teman-teman, sekilas itu adalah bahasan umum. Oke, selanjutnya akan kita tengok saham-saham dari masing-masing sektor, teman-teman. Kita bisa ngelihat bahwa dari sektor keuangan untuk saham BNI masih melanjutkan kenaikannya, ya, masih melaju terus. Ya, walaupun kemarin saya bilang untuk saham BNI ini teman-teman buy on weakness saja. Ya, walaupun ini sepertinya masih unstoppable ya pergerakan dari BBNI. Memang BBNI adalah, kalau teman-teman sering ngikutin channel saya, ini adalah saham banking, satu saham bank terbaik menurut saya. Seperti itu teman-teman, boleh dijadikan list untuk BBNI. Kemudian juga untuk BMRI masih melanjutkan kenaikannya. Pak, targetnya di berapa Pak? Targetnya BBNI teman-teman bisa gunain aja di weekly chartnya teman-teman. Di weekly chart ada resisten di 7.900, di monthly chart teman-teman bisa ngelihat bahwa pergerakannya udah deket sekali dengan resistannya. BBNI juga sama, tapi BBNI masih cukup lebar upside-nya. Memang pada kondisi biasa, harga sekarang ini sudah, maksud saya dengan harga sekarang untuk BBNI ini sebenarnya sudah sama dengan kondisi normalnya ketika tidak ada pandemik teman-teman. Memang BBNI itu saham yang cepat sekali menurut saya untuk balik. Kemudian kita lihat juga BBRI juga sama, semuanya sudah mengarah ke atas. Ini beberapa saham-saham leader dari banking memang semuanya udah berada di resistan ya teman-teman. Kecuali second liner untuk banking, teman-teman bisa ngelihat memang masih sangat berpotensi upside-nya. Jadi teman-teman yang mungkin merasa ketinggalan saham-saham leader banking, mulai bisa perhatikan saham-saham second liner banking ya teman-teman. Ya, ini masih di bawah semua. BTN, Bank Danamon, tetapi sekali lagi prinsip di saham itu adalah belilah ketika saham tersebut akan bergerak. Ketika saham tersebut mungkin belum bergerak, ya sebaiknya teman-teman atur-atur dananya dulu, jangan terlalu banyak di situ. Prinsipnya adalah ketika teman-teman mau ngarungin saham itu, karunginlah saham yang bergerak. Jangan menaruh duit pada saham yang tidak bergerak. Ya bisa jadi mungkin dia akan bergerak, tapi entah kapan kita nggak tahu. Kemudian teman-teman kita lihat agro juga masih mencari support ya, hati-hati dulu, jangan terlalu banyak masukkan dana di situ. Prinsipnya adalah masukkan hanya pada saham yang bergerak ya. Jangan berharap dia akan naik. Ya memang mungkin akan naik, tapi entah kapan kita nggak tahu. Karena saham-saham yang uptrend itu lebih disukain orang daripada saham-saham yang downtrend. Kalau Anda kelebihan duit ya silahkan Anda masuk ke saham downtrend. Tapi kalau Anda seorang trader yang mana Anda harus mengatur alokasi dana Anda harus benar-benar tepat, maka saran saya adalah pilih saham-saham yang arahnya naik. Arahnya naik bisa jadi yang dia masih melanjutkan kenaikannya dan dia reversal dan dia melanjutkan kenaikannya lagi, atau saham-saham yang downtrend dan dia berhasil menembus resistannya. Tentu kalau saham uptrend teman-teman kalau sudah masuk dari awal tentu lebih santai. Kalau saham-saham yang downtrend dan mulai reversal teman-teman udah masuk, teman-teman harus waspada terutama di resistannya.
Oke, teman-teman, kemudian adalah untuk BTPS, pesan saya adalah ini volatilitasnya tinggi ya. Ini volatilitasnya tinggi, pergerakannya juga atraktif. Ini cocok sekali kalau teman-teman yang hafal pergerakannya dan siap menggunakan money management untuk trading. Jadi untuk model-model saham yang volatilitasnya lebar seperti ini, jangan pernah membeli pada satu level harga. Hafalkanlah level-level support resistannya dan kira-kira gunakan teknik trading average entry, maksud saya partial entry dan partial sell, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk BNGA masih nggak ada pergerakan yang menarik. Baik, teman-teman, berikutnya adalah Arto. Walaupun kemarin overshoot dari targetnya, teman-teman, sepertinya memang digenapin sampai di sekitar 14.300-an, di mana kita bisa ngelihat hari ini untuk Arto mantul dari titik tersebut. Sementara perhatikan, ini masih sangat menarik. Saya tadi juga hampir positioning untuk Arto, tapi saya rasa besok saja ya teman-teman. Kemudian untuk BGTG ini masih melanjutkan kenaikannya dan hari ini dia retest 50 retracement teman-teman ya. 50 retracement adalah umumnya orang antri untuk jual ataupun antri untuk beli kalau dia koreksi. Dan kita masih akan melihat untuk BGTG besok, apakah dia masih mampu melanjutkan kenaikannya di atas 50 retracement. Nah, kita ngelihat di sini ada satu perulangan cukup rutin di weekly untuk BGTG teman-teman. Ini bisa juga menjadi kewaspadaan teman-teman karena ini satu pola yang mungkin juga masih akan berulang. Tapi saya bilang nggak harus, tetapi bisa jadi ini mungkin akan berulang. Ini sekedar untuk menjadi inilah warning bagi teman-teman karena ada satu pola seperti ini, pola dari pergerakan si BGTG. Kemudian untuk BBYB, dia kemarin dia sampai 50 retracement terkoreksi, kembali lagi ke support yang ada di bawahnya dan hari ini bisa bertahan di kisaran 38,2 retracement ya dari tren dia turun ini teman-teman. 50 retracement memang titik yang harus kita perhatikan. Banyak sekali kejadian take profit di area tersebut. Untuk BBAI dia masih konsol, BABP dia masih retracement di kisaran 50 retracement ngetes ya. BNBA sama juga teman-teman, belum ada perubahan yang menarik, sebelum ada ini pergerakan. Kalau misalkan ada akan saya bahas teman-teman, saya sekilaskan aja supaya juga bahasanya nggak terlalu lama. BMAS dia cenderung mencari support teman-teman, hati-hati. Untuk Amar ini masih cenderung mencari support ya teman-teman. Ini volatilitasnya tinggi, tolong hati-hati. Kemudian untuk Bevin teman-teman bisa simak karena ketika dia saat ini sampai di 38,2 retracement, ini ada percobaan dia mantul dari support 38,2 retracement ya teman-teman. Kemudian BJTM masih belum ada pergerakan signifikan. BJBR teman-teman boleh perhatikan, tetapi ini sudah ya memang sudah breakout tapi dia konsolidasi dulu. Bukan menjadi prioritas ya, sementara untuk dipantau aja dulu karena prioritas saya sih sebenarnya untuk saham-saham ini adalah masih ke saham-saham blue chip yang mana khusus yang rentang pergerakannya lebar. Kalau yang blue chip pergerakannya sempit saya kurang menarik. Untuk Nobu teman-teman bisa perhatikan karena saat ini dia akan ngetes lagi 50 retracement. Baik teman-teman, berikutnya kita cek saham Astra. Saham Astra yang saya sampaikan kemarin 5.200 adalah target penurunan dari target double top dari Astra dan udah kecapai dan hari ini rebound teman-teman ya. Hari ini rebound teman-teman ya, memang seperti inilah dalam trading, kadang kita harus melihat satu pola, melihat target dari pola tersebut. Kadang target tersebut memang sepertinya susah tercapai, tetapi ketika terjadi market correction bisa jadi itu tercapai dan akhirnya rebound dari titik tersebut. Nah teman-teman, ini barang rebound ya akhirnya, tetapi kalau kita ngelihat seperti ini teman-teman juga harus hati-hati. Teman-teman harus hati-hati, kita ambil titik-titik resistannya dulu teman-teman, kita ambil titik resistannya dulu. Boleh sementara kita akan ambil dari titik resistan dari tren yang terdekatnya, ya kita ambil dari tren terdekatnya di sini. Kita cari tren terdekatnya yang kira-kira di break, berarti kira-kira kita swing high-nya dari 6 ribuan. Kita tarik seperti ini. Kita tarik seperti ini. Oke, di sini 50 retracement-nya itu adalah di kisaran 5.650.
Jadi perhatikan untuk Astra, untuk titik reboundnya di sini 50 retracement-nya adalah di sekitar 5.650, di mana di sini juga sebelumnya ada resistan candle ya, resistan candle di sini. Jadi ini memang kejadian yang pernah terjadi secara candle, dan juga ketika saya tarik secara Fibonacci memang di 50 retracement ini kisaran nilainya adalah sama dengan resistan candle sebelumnya. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Astra Auto ya. Astra Auto volatilitasnya cukup tinggi ya, karena ketika dia sentuh di 1160-an, terkoreksi selama 4 hari sangat ekstrim, tidak kuat di bawah 38,2 retracement, maka targetnya adalah di 61, di 1074, dan benar-benar kecapai teman-teman ya. Overshoot sedikit, kecapai. Saya bilang kecapai karena setelah overshoot dia tutupnya di atas 61,8 retracement, dan hari ini mencoba untuk retest lagi 61,8 retracement, dan dia akhirnya mantul dari titik tersebut bahkan sampai ngelewatin 50 retracement. Untuk sementara target kenaikannya dia hanya minimal ke 1120 ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Untuk Ases, saya sampaikan kemarin bahwa ini saham udah dekat sekali dengan support. Nah, biasanya kalau di area support ini orang sudah mulai memperhatikan saham untuk dibeli, dan ini akhirnya rebound. Tapi sekali lagi pesan saya, saham-saham yang dia berangkat dari reboundnya seperti ini masih ada resistan banyak ya, minimal resistan sebelumnya yaitu di 1300-an teman-teman. Unilever masih belum ada tanda-tanda kenaikan ya. Untuk Indofood, teman-teman sudah bisa melihat kemarin candlenya adalah doji, artinya perlawanan dari buyer kuat, dan hari ini dikonfirmasi lagi dengan kenaikan melebihi candle kemarin ya, yang menunjukkan bahwa kekuatan dari saham ini naik cukup dominan. Tapi teman-teman sekali lagi perhatikan, ini juga saham yang naik dari downtrendnya, jadi teman-teman masih harus berhati-hati. Kemudian untuk Garuda Food tidak ada pergerakan signifikan. Kemudian untuk ICBP overshoot sedikit melewatin support, dan dia kembali lagi ke rentang support resist yang saya bikin ini. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham energi Medco. Hari ini dia ngetes 78,6 retracement, ngetes resistan sekaligus juga ngetes supportnya. Jadi sementara saya sampaikan ini saat ini dia berada di support 61,8. Ini perhatikan besok ya teman-teman, apakah 61,8 atau 580 cukup kuat menahan penurunan retracement kali ini ya teman-teman. Perhatikan karena dia masih bagus, masih berada di atas 50 retracementnya, dan di 50 retracement dia kemarin konsolidasi yang cukup rapat. Ini artinya di area sini, di sini ya, dan juga di sini terdapat saya kegeser, dan di area sini memang di dua rentang ini terdapat demand area yang cukup kuat. Nah, ini diharapkan menjadi supportnya dari si Medco. Oke, kemudian kita lihat untuk Elsa juga saya sekata dengan pergerakan Medco. Teman-teman bisa melihat ketika dia naik, nah konsolidasi kemarin kan di 38, break 3850 ya. Hampir sentuh 61, hari ini dia ngetes 61,8 namun belum berhasil, sehingga masih menjadikan 50 retracement-nya ya, dia sebagai supportnya ya, 50 retracement sebagai support di sini. Kemudian untuk Akra teman-teman, Akra ada terkoreksi dan belum ada kenaikan signifikan. Sudah sentuh di sekitar 680, kemarin candlenya cukup bagus, hari ini sebenarnya bagus namun closingnya masih belum kuat. Sementara masih diperhatikan dulu, ini kayaknya masih akan ngebentuk base dulu. Masih akan ngebentuk base dulu, kita akan sesuaikan Fibo-nya di sini. Perhatikan resistannya adalah di 730, sementara titik itu yang harus kita perhatikan untuk Akra. Oke, teman-teman, kemudian adalah perusahaan gas. Kita bisa melihat perusahaan gas ini mencoba untuk menembus resistan 1430. Harap diperhatikan 50 retracement-nya adalah di 1450. Tapi kalau kita lihat selama menuju 50 retracement ini dia tidak langsung, tapi dia ada konsolidasi, sehingga diharapkan di titik konsolidasi ini bisa menjadi support yang kuat untuk menahan penurunannya lebih lanjut. Dan dia boleh dibilang di sini adalah konsolidasi, sehingga selama konsolidasi ini dia tidak break ke bawah, sehingga dimungkinkan sepertinya dia adalah kumpul energi untuk bisa menembus 50 retracement.
Baik teman-teman, tadi saya sampaikan ada satu sektor yang masih melanjutkan kenaikannya adalah sawit ya. Sawit bagus banget ya melanjutkan kenaikannya, dan memang ini sebenarnya tanda-tandanya tidak sehari dua hari, memang udah beberapa hari untuk sektor sawit ini mengalami kenaikan. Teman-teman bisa ngelihat upside-nya bagus banget dan sudah hampir menembus 100% ya di 11.250-an. Kita bisa ngelihat dalam chart weekly-nya masih lanjut, ada resistan 11.250, kemudian 11.800 dan 13.280. LSIP secara chart juga sama weekly-nya, secara daily juga sama dengan ALI. Saat ini LSIP resistannya adalah di 1415. Dia berhasil naik di 50 retracement. 50 retracement lanjut 61 hari ini, bahkan sempat sentuh 78,6 retracement. Kemudian untuk SIM juga sama teman-teman ya, lewati 50 retracement lanjut lagi ke 61. SIM secara weekly juga oke, pergerakannya sama. SSMS juga oke, upside-nya masih kenceng ya. Ini barang belum begitu tinggi. 50 retracement-nya ada di 1130. Kemudian untuk BWPT juga akhirnya upside-nya terasa sekali ya teman-teman, sudah berhasil melewati 50 retracement. Kemarin sudah berhasil, hari ini retest dan lanjut ngelewati 61,8. Secara weekly juga masih oke, ini barang masih di bawah banget. Tapi sekali lagi teman-teman harap berhati-hati. Kalau suruh milih, saya sangat suka nih dengan BWPT karena dia upside-nya masih cukup kencang. Tapi sekali lagi harus hati-hati, ini barang secara nominal di bawah 100. Sebenarnya saya skip untuk barang-barang yang secara nominal di bawah 200. Baik teman-teman, Harum yang saya bilang sektor energi, sektor coal adalah sektor yang saya tunggu-tunggu kenaikannya. Saya kemarin sampaikan bahwa ketika sektor lain koreksi, mungkin nanti sektor ini akan menjadi penggerak atau roket dari pergerakan IHSG. Dan kita bisa melihat bahwa dalam 2 hari ini, si Harum ini masih melanjutkan kenaikannya. Jadi kemarin sampai 97, area tembak saya 96, yaitu teman-teman ya terus lanjut naik. Saat ini dia sudah di sekitar 10.500 lagi. Adaro pun demikian, Adaro ini jelas sekali secara candle ya. Ada satu candle perlawanan 3 hari bursa yang lalu, lanjut kemarin dan hari ini. Kemudian Indo Tambang Raya juga luar biasa teman-teman ya, akhirnya berhasil ngebreak resistan yang ngebreaknya kemarin teman-teman ya. Mohon diwaspadai untuk Indo Tambang Raya ini, saat ini dia berada di 50 retracement, tapi sepertinya kekhawatiran kita jadi berkurang karena di sini bentuk candlenya adalah percaya diri untuk naik ya. Kemudian PTBA pun demikian, dia cukup nurut dengan uptrend price channel, sehingga ketika naik turun dalam lorong uptrend price channel ini, dia selalu terjaga dalam koridor support and resistance uptrend price channel ini. Teman-teman, ini masih melanjutkan kenaikannya, sudah ngetes sekitar 2.900, 3.000, sebentar lagi kalau kita melihat dalam chart yang lebih besar seperti ini, maka perhatikan di 3.160 adalah 50 retracement. Ini satu kejadian yang kita tarik dari Fibo, kita dapat titik di sekitar 3.150 adalah resistan 50, sekaligus apabila kita lihat dari candle di sini adalah resistan juga. Kemudian Indika Energi teman-teman, ini juga ketemu resistan juga ya. Ini barang juga oke, kemarin terkoreksi hanya sampai 38,2 retracement. Petrosi teman-teman, Petrosi akhirnya dia ngebreak 50 retracement. Kemarin sebenarnya udah sampai, lanjut naik lagi. Terus kemudian Delta Dunia juga sama, sampai 50 retracement kemarin dan masih melanjutkan kenaikannya. Memang sektor coal ini adalah sektor yang kemarin saya sampaikan, sektor yang sangat menarik teman-teman ya. Sektor yang sangat menarik. Kemudian adalah MBSS. MBSS kalau kita lihat weekly-nya dia masih di bawah. Nah, seperti ini. Silakan bagi teman-teman penggemar MBSS, tapi ini pergerakannya cukup volatil ya. Jadi mesti berhati-hati. Dia saat ini, hari ini dia sentuh 860, retracement 23,6, maksud saya resistan pertama. 23,6 namun belum berhasil ya. Oke, kemudian United Tractor juga akhirnya ngebreak. Ini jelas sekali sih, sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 hari naik terus ya. Kenaikan hari ini dia hampir sampai 50 retracement ya, 50 retracement. Dia ada target ke sekitar 25.500. Kemudian untuk sektor konstruksi
properti sekilas saja masih retracement, masih belum ada pergerakan menarik ya, walaupun dia udah mulai retracement ke atas. Ini kita lihat koreksinya sampai berapa sih kalau kayak Wika seperti ini. Nah, ternyata koreksinya dia udah sampai 50 ya. Koreksinya sampai 50, wajar akhirnya terjadi pantulan di titik tersebut. Kemudian untuk PTPP juga sama ya teman-teman, PTPP. Sebenarnya konstruksi secara chart saya nggak begitu tertarik ya, karena ini pergerakannya sempit-sempit saja. Terus terang saya suka yang pergerakannya lebar, BSD, Waskita juga. Nah, teman-teman, kemudian sektor properti kemarin kan banyak yang tertekan sampai overshoot 61,8 retracement, which is itu sudah sangat-sangat ekstrim koreksinya. BSD akhirnya hari ini ada pergerakan naik dari 78, 76, dari ini, maksudnya dari 78,6, ini salah ya. Jadi saya perhatikan aja, ini salah. Ya, dia terkoreksi sampai 78,6, naik lagi menyentuh 61,8. Oke teman-teman, kayak kemudian Pakuwon juga ada rebound juga, dan untuk Pakuwon ini nurut sekali dengan downtrend price channel, jadi ini saat ini dia berada di resistannya. Untuk ASRI ya, dia retest support terus, masih belum ada yang menarik. SMRA dia juga akhirnya rebound setelah dia terkoreksi, ini mesti saya rubah dulu. Dia terkoreksinya sampai 61,8, hampir 78, naik lagi, rebound. Dan sebenarnya kenaikan ini juga hampir sampai di 710 atau target minimal kenaikannya. Kemudian untuk CTRA dia masih konsol area di 50 sampai 61,8 ya teman-teman. Oke, kemudian untuk sektor telekomunikasi, untuk Telkom ini nggak ada signifikan pergerakannya. Untuk Indosat teman-teman perhatikan berada di support namun belum ada pergerakan yang signifikan. Untuk Excel juga, sektor-sektor telekomunikasi sepertinya saat ini sedang berada di support. Nah, nanti apakah akan menjadi seperti sektor coal? Jadi ketika coal kemarin di support, maka terus beberapa hari di support terus dan supportnya tidak jebol, akhirnya dia menjadi roket pendorong ketika ISG, ketika sektor lain koreksi. Nah, bagi teman-teman penggemar atau pemantau antar sektor, saat ini perhatikan telekomunikasi ya, sudah berada di support. Kita lihat dalam beberapa hari apakah sektor ini gantian yang akan ditarik. Kita lihat untuk Frenzy nggak menarik. TBIG ini sudah start duluan ya teman-teman, sudah start duluan ketika dia berada di support, sudah 2 hari. Cukup oke ya, cukup oke, tapi teman-teman mesti perhatikan ya. Dia mulai naik, ini kita sebagai trader, kita akan cari resistannya di sini. Kita gunain yang ini aja teman-teman. Kita gunain tren yang kecil ini aja. Nah, di sini kan tren hari ini ngebreak ya, hampir ngebreak. Jadi cukup valid menggunakan tren base Fibonacci di sini. Namun sayangnya 50 retracement-nya adalah di sini. Nggak usah berkecil hati. Di 2870 ini adalah targetnya dari si TBG. Nah, besok apakah di target itu dia ada koreksi ataukah di target itu mantul lagi? Kalau misalkan di target itu mantul, kita bisa tarik tren yang lebih besar di sini teman-teman untuk melihat target berikutnya. Ya walaupun kalau secara teori Fibo, maka target berikutnya ada di 2960. Memang namanya target, memang namanya tren by tren yang lebih kecil, kemudian tren yang lebih besar. Tentu kenaikannya juga kadang tidak langsung ya teman-teman, karena tren-trennya juga kecil. Sehingga target pertama di 2880, target kedua 2950. Baru kemudian kalau 2950 kecapai, kita gunain target yang lebih besar lagi, seperti itu. TUWR sekarang juga berada di support, namun konsolidasinya cukup lama teman-teman ya. Jadi perhatikan aja, memang berada di support di sekitar 1040 atau 23,6 retracement sampai 38,2 retracement di 1070. Untuk IMAS, IMJS, ya untuk IMAS ini dia masih belum bergerak signifikan, masih kepentok di resistan pertama 23,6 retracement. Untuk IMJS masih cukup oke. Ya walaupun dia kepentok di 50 retracement ya, bertahan di 50 retracement-nya. Baik teman-teman, berikutnya saham metal. Oke, masih belum ada pergerakan, dia bertahan di 23,6 retracement. Inco juga masih belum ya. Tins juga. Nah, kemarin saya sampaikan yang menarik adalah MDKA, sinyalnya menarik banget.
Dan ternyata hari ini dilanjutkan ya, kenaikannya si MDKA ini dilanjutkan. Pak, kalau kita ngelihat nih MDKA turun terus dia naik, kira-kira kenaikan sekarang sampai berapa Pak? Kita tarik Fibo-nya seperti ini teman-teman, bahwa kenaikannya target sekarang itu di sini dulu di 3.835. Tapi sekali lagi ini barang kalau upside, kalau naik bisa kenceng ya, jadi mohon diperhatikan bagi penggemar MDKA. Cukup presisi yang saya sampaikan kemarin berdasarkan kebiasaan dari pergerakan masing-masing saham. Baik teman-teman, berikutnya BRPT. Ada yang minta Pak untuk dimasukkan BRPT. Oke, nggak apa-apa saya masukkan. BRPT sekarang seperti ini kalau kita ngelihat dari tren terakhirnya ya, itu sekitar 3.000 bursa lalu dia sampai di 1.100. Hari ini terkoreksinya hampir sampai 50 retracement kemarin. Dan kemudian mantul ya, mantul lanjut lagi naik, bisa bertahan di 38,2 retracement. Sementara dia naik dan retrace dan sudah mulai rebound lagi. Nah, TPIA teman-teman ya, TPIA memang luar biasa naiknya. Kemarin saya sampaikan ini barang model DCA, dollar cost averaging, mau berapa lama kira-kira. Nah, kalau kita ngelihat pergerakan seperti ini, naik tanpa koreksi, tapi sebenarnya di dalam market itu yang naik tidak akan naik terus, jadi mungkin akan ada koreksi. Nah, apakah yang koreksi ini adalah yang bikin dia koreksi seperti ini adalah para trader atau mungkin holdernya seperti itu? Nah, saya nggak tahu, tugas saya hanya nyari trennya seperti ini, kita tarik seperti ini, dan koreksinya kemarin dia hampir sampai di 38 retracement dan hari ini mantul dari 38 retracement. Suatu saham ketika dia naik terkoreksi sampai 23 sampai 38 retracement dan mantul dari 23 atau 38 retracement, atau koreksinya hanya sampai 23 dan 38 lanjut naik, maka ini tren masih akan berlanjut naik dengan catatan 38 tidak jebol ya teman-teman, perhatikan itu. Kemudian untuk saham kertas masih belum ada pergerakan, TKIM INKP. JSMR masih berada di support ya teman-teman. Indo Semen masih berada di supportnya, masih belum bergerakan, hanya SMGR aja yang lebih menarik. SMGR kepentok di resistan pertama 23,6 retracement ya. Kemudian untuk ASA dia masih belum ada pergerakan, masih cenderung mencari support. Kemudian ERA juga sama, cenderung mencari support. Kemudian untuk SAME koreksi terus masih ya, teman-teman perhatikan aja di 310 perhatikan saja. Ini masih koreksi-koreksi terus nih. EMTK sudah mulai ada pantulan teman-teman di 78,6, tapi masih belum begitu kuat. Kemudian MPPA, grup MPPA ya, grup MPPA saat ini sampai 50 retracement untuk MPPA-nya. Multipolar ini saya rasa juga sampai di kisaran 50 retracement teman-teman. Ini saya rasa juga sampai di 50 retracement koreksinya. Ya sudah mulai terbatas ya penurunannya seperti itu. Kita lihat dulu. Karena sektor ini kemarin sempat naik sampai 38 retracement lagi turun dan mulai ada istilahnya turunnya mulai terbatas seperti itu. LPPF mulai rebound tapi masih belum ya. Masih banyak resistannya. LPCK juga mulai ada doji, artinya penurunannya udah mulai terbatas juga. Ya, LPKR sama juga ya. Intinya kan kayak gitu teman-teman ya. Ketika naik ngegas, akhirnya terkoreksi, koreksi dan tanda-tandanya yang perlu kita perhatikan adalah ketika sudah muncul doji atau candle yang butuh konfirmasi besoknya. MLPT ya, masih sama. Bahasanya ketika naik dia akan koreksi. Sehingga teman-teman kalau yang tertarik maka belilah ketika dia berada di support. Jangan beli ketika break ya. Kemudian untuk MTDL juga akhirnya sudah mulai muncul doji. Ini butuh konfirmasi besok ya teman-teman. MMLP sama di support dan dia sudah mulai ada doji. Butuh konfirmasi besok juga. Saratoga teman-teman boleh diperhatikan. Dia sampai 50 retracement dan mulai ada pantulannya. Mulai ada pantulan. Boleh diperhatikan, menarik juga. Untuk Cepin, dia sudah sampai support kemarin dan hari ini mulai ada pantulan, masih belum kuat. Java sudah berada di support juga. Nah, apakah ini nanti juga sama? Modelnya seperti Coal yang akhirnya juga rebound. Saya rasa sih sektor-sektor akan mungkin rebound ya teman-teman.
Nah, Malindo Feedmail ini sepertinya masih kena resistan volume sehingga ketika dia naik terkoreksi ya. Seperti itu harus diperhatikan. Sekilas saham-saham farmasi sekilas saja karena sepertinya tidak ada yang ini. Mika aja ya teman-teman, Mika mulai rebound ya. Kalau yang lainnya nggak ada sih, sepertinya nggak ada yang menarik. Silo aja di support juga. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke saham top gainer ya. Top gainer hanya yang menurut saya cukup aman untuk dipantau, dibeli seperti itu. United Tractor masuk ya hari ini, top gainer. Astra Glossary masuk top gainer. SMA saya skip aja karena chartnya seperti ini. Ini saya skip juga. ITMG oke, ini barang bagus. TPIA oke, barang bagus. AMFG Asahi ini kita lihat ini chartnya agak seperti ini, saya skip biasanya ya. Soho saya skip juga. Arto ya, Arto udah masuk lah kemarin, Arto masuk radar lah seperti itu. BBNI oke, Silo masuk ya. Astra, BPCA ini kok yang masuk saham-saham blue chip semua teman-teman ya. Oke, BTPS masuk, PTRO, Sinarmas, Smart TBK saya skip, MDKA, ABA saya skip. BSML teman-teman. Oke teman-teman, di sini mau saya sampaikan, kemarin kan saya bilang BSML saya masuk dari 150 dan trading seperti itu cukup besar saya dapat dari BSML dan kalau kita lihat teman-teman, BSML di sini kemarin 3 hari dia koreksi. Wajar. 3 hari ARB, Pak. Tapi teman-teman bisa ngelihat nggak? ARB-nya itu kemarin volumenya kecil di sini. Kalau ARB volume kecil sih saya biasanya santai teman-teman. Saya dulu pernah kejebak di Antam juga berhari-hari tahun 2000 berapa? 2020 ya. Itu saya pantau terus, ARB-nya selalu volumenya kecil. Ya jelas, karena ARB terkunci, orang rebutan semua pada panik jual di bid. Akhirnya sampai bawah ya, sudah nggak ada yang ngebid. Habis, bidnya jadi over. Orang nggak bisa jual karena semua antri jual. Tapi ketika kita lihat dannya dan transaksinya kecil sekali, ini artinya memang ya karena yang mau beli nggak ada, kecil seperti ini. Saya sih biasanya ngelihat kalau misalkan jualan pertama besar, kedua besar, ketiga pertama besar sekali, sempat kejual besar sekali banyak, terus kemudian besok makin kecil yang mau jual, sampai akhirnya sudah mulai makan ke kanan seperti itu. Seperti BSML kemarin, 3 hari terkoreksi saya nggak sentuh. Tapi begitu hari ini mulai ada makan kanan, saya mulai sikat. BSML saya sikat ya hari ini, lumayan banget. Terus kemudian Net TV. Net TV Pak, hati-hati Pak, ada yang pesan kemarin. Betul, saya harus hati-hati karena pertama kita lihat ini sudah naik berapa? Belum signifikan sih dari 200. 196 ke 600. Tapi sebelumnya kan dia sempat ke berapa? Dia sempat ke 800 hari ini. 800 dulu sempat ke 800. Jadi ini menjadi patokan saya. Memang dia sempat ke 800 terus kemudian koreksi. Nah, koreksi kemarin saya masuk di 428 ya, terus jual ya mungkin dari sekitar tanggal 10 Februari saya udah keluar masuk mungkin 5 kali untuk Net TV. Kemarin saya hold besar sekali. Maksud saya hold besar dan hari ini saya jual. Saya tadi sampai akhirnya ketika saya sibuk ke BSML, ternyata saya lihat di sesi 2 saya ketiduran. Net TV itu ARB. Saya nggak beli sampai akhirnya dimulai rebound, saya pasang di 655. Kenapa dijual Pak? Bukannya besok mungkin naik? Ya karena saya pikir ini barang sudah naik turun seperti itu. Jadi sementara saya akan trading ketika saya ngelihat posisinya bagus, posisi intraday. Jadi saya masih berharap pergerakannya akan volatil. Jadi saya masih bisa trading besok-besoknya ya, seperti itu teman-teman. Untuk Net TV dan beberapa saham yang lain. Jadi saya tidak takut ketika saya take profit ini barang, besok nggak dapat barang nggak. Masih ada Net TV, BSML, masih ada ADMR seperti itu. Sangat mungkin mereka akan bergerak seperti ini. Walaupun sekarang untuk ADMR udah mulai sempit pergerakannya ya, seperti itu. Jadi intinya saat ini trading saya tidak banyak di blue chip, walaupun beberapa ada di blue chip ya.
Teman-teman tahu sendiri kalau saham-saham yang ya nilainya di bawah 1.500-an tuh untuk profit enak sekali seperti itu. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan dari Surya MS Trade ya. Hari ini ISG rebound. Teman-teman tetap semangat. Market the sun never shine the same. Artinya matahari tidak pernah bersinar yang sama setiap hari ya. Matahari selalu berubah karena itu adalah dinamika alam. Demikian pula market juga selalu berubah ya. Prinsip saya, kalau saya melihat satu potensi, saya akan masuk, dan ketika melihat juga potensi jualan mungkin terjadi, saya akan keluar seperti itu. Market tidak akan pernah sama, dan pergerakan saham akan berganti-ganti, sehingga ketika teman-teman sudah berhasil profit, sementara mungkin harus take profit dulu karena volatilitas dari market masih tinggi. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.